Memang Allah ciptakan laki-laki perempuan lebih banyak. Itu kenapa ada aturan poligami. Perintah poligami itu menunjukkan jumlah perempuan lebih banyak. Kalau jumlah perempuan sedikit, tidak mungkin ada perintah poligami. Itu kan? Kenapa disuruh menikahi perempuan 2, 3, 4? Menunjukkan populasi perempuan itu banyak sebenarnya. Ambo kalau tangkap apa ambo, mana saya cakap ambo. Ikolah ba orang rumah ambo perangainya ko lah panjang kepala ambo, lah banyak ko apa. Apa perangainya cakap ambo. Tu ambo cerita lah cik-cik perangainya. Abang gua angguk saya. Lepas saya bang kecik abang, mari lang. Ada amang labi di tu rumah cakap. Ha itu. Dan akhirnya ambo pulang saja Pak. Ya ambo lebih payah dari ambo lah. Itu. Lama puluh-puluh tahun ayah ambo menderita gitu Pak. Nyontok saja kan. Aku baru second hari baru tu. Padahal pulang langsung Pak. Itu kalau kaya kan tak jadi bercerai kan? Kalau datang kaya nak jadi bercerai loh Pak. Nyo awak bercerai kau datang kamak. Kalau datang kaya nak akan bercerai Pak. Ambo kalau datang ke mintu ambo yang pedusi, ke ibu istri ambo, mengadu ambo tentang perangai anaknya. Ambo kadon perangai anaknya ke kamaknya tu. Akeh cak amaknya, dulu anak dia nak pandai gitu loh. Sajak joang kau lah berubah. Hanya awak tu salahan Pak. Awak tu salahan Pak. Itu. Makanya kata Nabi, istausun nisa'a khairan. Kalau perempuan itu berbuat salah kata Nabi, maka engkau berbuat baik kepadanya. Nah ini. Jadi kalau salah ibu-ibu kau tambah belanjonya gitu. Kok salah ibu kau balian baju baru, nah gitu Pak. Kok salah ibu kau ya kan ganti HP-nya yang Android baru gitu. Jadi menghadapi perempuan kau tidak bisa dengan kasar kata Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Keempat, di mana surat An-Nisa ini adalah ya di antara surat yang paling banyak bicara tentang aturan keluarga. Jadi hukum-hukum keluarga baik terkait dengan suami, istri, anak, ayah, ibu ya. Nah, itu di surat An-Nisa ini yang paling banyak aturannya. Karena persoalan yang paling besar nanti di akhirat adalah keluarga kita. Itu kenapa nanti kata Allah di surat Abasa itu, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Besok di akhirat seorang suami akan lari melihat istrinya. Seorang ayah akan lari melihat anaknya. Jadi kita nanti Bapak Ibu tidak mencari anak Pak, tidak mencari pasangan di akhirat, justru ketakutan dengan anak-anak kita. Ya justru kita ketakutan dengan istri pada atau suami kita. Kenapa begitu? Kalau ada hak-hak mereka di dunia yang tidak maksimal kita tunaikan, maka itu akan menjadi masalah besar kita di akhirat kelak. Nah karena itu perkara hukum-hukum keluarga ini disebutkan Allah di banyak surat detail. Ya, ada nanti di Al-Baqarah mulai ayat 221 ke bawah. Panjang itu ceritanya. Ada nanti di surah An-Nisa ini yang kita bahas, nanti ada di surat At-Talaq. Jadi begitu banyaknya ayat-ayat yang mengatur persoalan hukum-hukum keluarga ini. Dan ini menjadi penting untuk kita ketahui supaya keluarga kita tidak jadi masalah dan menjadi orang-orang yang membahagiakan kita di akhirat. Karena manusia yang paling bahagia itu kata Allah di surat Ar-Ra'd ayat yang ke-23, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Manusia yang paling bahagia di akhirat adalah jika mereka dikumpulkan di surga bersama bapaknya, ibunya, suaminya, istrinya dan anak-anak cucunya. Itulah manusia yang paling bahagia kata Allah. Ketika mereka dikumpulkan bersama di satu tempat di surga Adan namanya, dengan bapak-bapaknya, maksudnya kakeknya ke atas, ibunya, neneknya ke atas, suami dan istrinya serta anak cucu cicitnya ke bawah. Nah, itu pentingnya kita mengerti hukum-hukum keluarga ini supaya kita selamat bersama-sama
dan istri, keluarga, anak tidak menjadi musuh atau penghalang kita menuju surga Allah. Ini ayatnya panjang Bapak Ibu ya. An-Nisa ini ada 176 ayat ya. Jadi kalau kita bahas satu-satu ini pasti butuh waktu yang cukup lama ini, tapi tidak apa-apa. Kita bahas ya bertahap saja surat An-Nisa ini. Mudah-mudahan ya Ibu Bapak bisa istiqamah mengikutinya setiap pertemuan ya. Baik, kita mulai di ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Artinya, wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu dari satu diri. Maksudnya kita ini berasal dari satu jiwa, yaitu Nabi Adam. Ya, tanpa terkecuali asalkan dia manusia, maka pasti asalnya satu, Nabi Adam. Dan dari jiwa yang satu itu, maksudnya dari Nabi Adam, Allah menciptakan istrinya. Jadi memang perempuan ini istri Nabi Adam, diciptakan dari Nabi Adam sendiri. Dan dikembangbiakkanlah dari keduanya laki-laki yang banyak dan wanita. Dan bertakwalah kepada Allah dan sambunglah silaturahim. Sesungguhnya Allah atasmu benar-benar mengawasi. Ini artinya surat An-Nisa ayat yang ke-1. Jadi perintah Allah, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari satu jiwa, maksudnya dari Nabi Adam. Dan dari Nabi Adam itu diciptakan istrinya, dan dari mereka berdualah dikembangbiakkan manusia yang banyak, laki-laki dan perempuan. Jadi memang informasi Al-Quran Bapak Ibu, perempuan itu diciptakan dari laki-laki. Allah sebut begitu. Kalau kami diciptakan dari tanah, dari batu bata. Makanya kata Allah, wa khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Laki-laki itu diciptakan dari tanah keras seperti batu bata. Jadi kalau kami ini laki-laki, kata Allah, diciptakan dari tanah keras seperti batu bata. Itu makanya kami kok karih, ya. Makanya laki-laki kok karih, badannya karih, tulang karih, ya kan, kepala karih, angok karih. Ya kan, kalau laki-laki kari angok Pak. Ya kan, ibu-ibu tidak bisa bagi tahu bapak loh. Ya kita tahunya berang begitu. Betul tidak? Kalau bapak bawa oto misalnya, tebuk kecian, bu Pak kemari wak lalu kurang beralik siko beko macet beko. Nah itu ya. Oke siapa? Duduk selesai terus. Nah beko kok macet beko tersakit oto tu aja mengecek je bu lah, antuk saya bu lah ngecek. Kok mengecek je bu lah. Ada yang kecek tadi. Oke siapa memakak saya kamu turunlah jangan ada. Biasanya begitu deh Bu ya. Jadi bapak-bapak itu memang karyango karena diciptakan dari batu bata. Ya memang begitu karakternya. Kalau ibu-ibu diciptakan dari tulang rawan, min dilak, maka dari Adam itu maksudnya dari bahagian tubuhnya. Dan Allah pilih bagian tubuh Adam yang paling lunak, yaitu tulang rawannya. Dilak namanya. Dilak itu tulang rusuk yang paling bawah dan itu yang paling bengkok. Makanya kata Nabi, istausun nisa'a khairan. Kalau perempuan itu berbuat salah, kata Nabi, maka engkau berbuat baik kepadanya. Nah ini. Jadi kalau salah ibu-ibu kok tambah belanjonya gitu. Kok salah ibu kok balian baju baru, nah gitu Pak. Kok salah ibu kok ya kan ganti HP-nya yang Android baru gitu. Jadi menghadapi perempuan kok tidak bisa dengan kasar, kata Nabi. Khairan, kalau salah dia, engkau berbuat baik padanya. Kalau dia salah lalu dimarahi, tidak selesai masalah. Jadi masalah baru. Kenapa? Fa innahunna khuliqna min dilak. Karena perempuan itu diciptakan di tulang rusuk yang bengkok. Bila kau luruskan, dia patah. Bila kau biarkan, dia semakin bengkok. Nah itu yang susahnya tuh Bu. Diluriannya patah. Ndak kan diluriannya makin bengkok Pak.
Itu makanya kamari susah. Itu makanya kata Nabi, kalau dia salah maka berbuat baiklah kepadanya. Itu caranya, Pak. Cara mendidik perempuan tuh kalau salah bukan mengatai-ngatainya. Pakak kau mau ndak itu loh, Pak. Ya, dia kalau ibu-ibu kau salah, ajak makan ke restoran, tuh balian baju baru, gitu. Ya, Pak. Ndak mudah, Pak. Memang ndak mudah. Memang susah menghadapi ibu-ibu karena mereka diciptakan di tulang rusuk yang bengkok. Ya. Cara ibu-ibu kalau salah ibu itu kesalahan, Pak. Salah kerja ibu, Pak tu kesalahan, Pak. Oke, cik ibu, salah panjang saya Mas. Sudah mu kerja tu. Nah, makanya ibu-ibu ini tidak mudah. Makanya itu Nabi itu ya pernah istri-istri beliau tu minta ame. Ya. Jadi istri Nabi itu kan pernah demonstrasi, Pak. Minta ame. Sebab sejak menikah jo Nabi tidak pernah pakai barang ame, Pak. Itu. Jadi kalau Bapak Ibu baca sebab turunnya surat Al-Ahzab ayat 28. Jadi surat Al-Ahzab ayat 28 itu ceritanya istri Nabi itu minta perhiasan. Ya. Karena Nabi tidak memilih dunia. Karena Allah kan sudah kasih pilihan tuh. Kata Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Kalau engkau meminta dunia Muhammad, apapun yang kau minta pasti diberikan Allah. Sudah dijamin. Ya. Jadi Allah sudah menjamin ke Rasulullah itu kalau minta dunia, wala saufa yu'ti, akan diberi. Tidak ada satupun permintaan Nabi tentang dunia yang tidak akan diberi. Hingga kalau minta emas semua bumi ini jadi emas. Ya, karena kata Allah begitu, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Tapi Nabi tidak begitu, karena ada ayat setelahnya, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh akhirat itu lebih baik dari dunia. Nah, ketika Allah mengatakan sungguh akhirat lebih baik dari dunia, maka Nabi tidak jadi meminta dunia dan tidak pernah minta dunia, karena Nabi pilih akhirat. Nah, istri Nabi ternyata ada yang tidak pilih akhirat, mau milih dunia, Pak. Ya, maka oleh Allah turun ayat tadi. Katakan pada istrimu, in kuntunna turidnal hayatid dunya, kalau kalian ingin perhiasan dunia, ya, fata'alina, panggil istrimu semua dan Allah akan berikan perhiasan dunia untuk mereka. Lalu apa yang terjadi? Fa usarrihkunna sarahan jamila, maka katakan padanya, Allah memerintahkan kalian akan saya ceraikan. Jadi itu bukti perempuan itu memang tidak mudah mendidik. Istri Nabi saja begitu. Istri Nabi begitu. Cuma Nabi tidak menceraikan istri beliau kecuali Allah yang menyuruh. Kalau mereka tetap minta dunia, kasih dunia. Tapi setelah itu mereka akan diceraikan. Dan akhirnya istri Nabi tidak jadi pilih dunia, tetap jadi istri Nabi tanpa perhiasan. Jadi memang begitulah perempuan itu. Tidak mudah mendidiknya, hingga Nabi pun turun ayat untuk mendidik istri beliau itu. Itu kenapa perempuan itu, ya kata Nabi, kalau dia salah, berbuat baiklah kepadanya. Gitu. Tapi yang pasti perempuan itu diciptakan dari laki-laki. Dan itulah kenapa, ya Bapak Ibu, ibu-ibu ini punya kekuatan lebih dibandingkan laki-laki. Kenapa? Karena ibu diciptakan Allah dari yang hidup, kami diciptakan dari yang mati. Itu kenapa daya tahan tubuh ibu lebih kuat. Karena penciptaan ibu dari yang hidup, asal ibu dari yang hidup, dari Adam yang sudah hidup. Kami dari tanah yang mati. Itu makanya ibu-ibu ini jarang sakit. Salah satu rahasianya itu, kenapa ibu ini jarang sakit? Karena daya tahan tubuhnya kuat. Itu makanya ibu-ibu kadang-kadang usianya banyak panjang-panjang tuh, Pak. Sampai 80, ya. Kalau apa-apa tuh 60 lebih mati. 60, jarang-jarang 70-nya. Ya, Pak. Ya. Model beliau kok termasuk dan enggak nelegak tangka kok. Rata-rata tuh 60-an sudah meninggal. Coba lihat Bapak Ibu tuh, Abu Bakar 63, Nabi yang 60. 63 itu bukan 63 hitungan Samsiah tuh Pak ya, Kamariah itu. Jadi Nabi itu 63 itu Kamariah. Kalau Samsiahnya 61. Jadi usia Nabi itu 61 cuman.
Ya kalau dihitung dengan kita 61 dan 63. 63 itu kalau kamariahnya. Tuh. Jadi kan tidak panjang-panjang tuh. Abu Bakar 61, kalau hitungan samsiahnya Umar 61, ya Pak. Wa Ali 61, yang agak panjang tuh Utsman 80. Ya. Rata-rata 60 udah pada meninggal. Memang begitulah. Kami laki-laki ini tidak kuat daya tahan tubuh. Maka kami acok sakit. Tiok sebentar sakit. Kalau ibu-ibu jarang mana sakit. Ya, nah. Bahkan ibu-ibu kalau taluk je tagaknya bakal rajo itu. Dah itu ibu ya. Kalau pak-pak enggak ya, begitu. Nah, itu kenapa ibu-ibu disuruh hamil, melahirkan, menyusui. Karena itu pekerjaan tidak mungkin laki-laki dan tidak mampu laki-laki manapun melakukan. Hanya perempuan yang mampu melakukan itu. Karena ini pekerjaan paling berat di muka bumi. Maka Allah kasih yang paling berat ke ibu. Itu buktinya itu ibu itu makhluk yang paling kuat. Itu kenapa perempuan dalam Al-Quran disebut libas. Hunna libasul lakum. Istrimu pakaian bagimu. Apa fungsi pakaian ibu? Melindungi. Ya enggak, kan itu fungsi pakaian kan? Jadi ibu itu dalam ya bahasa Al-Quran itu, ibu itu pelindung suami ibu. Jadi sebenarnya yang melindungi kami ibu, dan ibu yang melindungi kami melindungi ibu loh. Gitu. Ibu yang melindungi kami karena ibu pakaian melindungi kami. Itu makanya kami ini menikahi ibu untuk kepentingan kami. Untuk apa kami menikah dengan perempuan? Kata Allah begitu ya. Litaskunu ilaiha. Agar engkau dapat ketenangan dengannya. Berarti ibu sumber ketenangan. Itu bahasanya begitu Pak. Untuk apa disuruh menikah? Laki-laki ini menikahi perempuan agar laki-laki ini menemukan ketenangan dengan perempuan. Berarti ibu sumber ketenangan. Jadi kalau kami banyak masalah, datang bertemu dengan ibu, hilang masalah kami. Itu yang namanya sakinah. Makanya Rasulullah itu, ya Nabi Muhammad itu, kalau banyak masalah di luar, ketemu Khadijah pulang, hilang, selesai masalah Nabi itu. Itu hebatnya perempuan itu. Banyak masalah suaminya di luar rumah, sampai di dalam rumah, itu masalahnya selesai. Nah, itu Khadijah begitu tuh. Nah, itu beda Khadijah jadi ibu-ibu. Kalau ibu-ibu enggak, suami enggak ada masalah di luar rumah, lo pulang banyak masalah langsung. Itu enggak sakinah nama itu Pak. Yang sakinah itu ya ibu menjadi sumber ketenangan. Nah tapi Al-Quran menginformasikan begitu, bahwa perempuan diciptakan dari laki-laki, ya, dan dijelaskan dalam hadis yang lain dari tulang rusuknya yang paling bengkok. Tuh Allah sebut begitu ya. Tapi kalau kata Allah, kami dari laki-laki dan perempuan yang satu tadi, maksudnya Adam dan istrinya tadi, dikembangbiakkanlah laki-laki yang banyak dan perempuan. Menariknya begini Pak Ibu, dalam ini ya, laki-laki diberikan sifat banyak, rijalan kasiran. Perempuan tidak ada sifat banyak, nisaan saja. Padahal faktanya secara populasi, sejak bumi diciptakan Allah, manusia menghuni bumi, perempuan itu jauh lebih banyak dari laki-laki. Pertama, perempuan lebih banyak itu kenapa? Daya tahan hidupnya lebih tinggi, dia lebih banyak. Kedua, laki-laki ini banyak yang ikut perang mati. Tuh. Memang yang kedua itu, ya, memang Allah ciptakan laki-laki, perempuan lebih banyak. Itu kenapa ada aturan poligami. Perintah poligami itu menunjukkan jumlah perempuan lebih banyak. Kalau jumlah perempuan sedikit, tidak mungkin ada perintah poligami. Itu kan? Kenapa disuruh menikahi perempuan 2, 3, 4? Menunjukkan populasi perempuan itu banyak sebenarnya. Sejak dulu sampai hari kiamat, perempuan tetap lebih banyak dari laki-laki. Coba lihat di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, bandingkan laki-laki perempuan. Banyak laki-laki perempuan. Memang begitu. Memang perempuan ini lebih banyak diciptakan Allah. Itu kenapa ada ayat poligami itu, karena memang populasi yang lebih banyak. Tapi dalam Al-Quran, yang dikasih sifat banyak justru laki-laki. Perempuan tidak ada sifat banyaknya. Padahal faktanya perempuan lebih banyak. Kenapa laki-laki yang diberikan sifat banyak padahal dia lebih sedikit secara populasi? Memang laki-laki itu jumlahnya lebih sedikit secara hitung-hitungan, tetapi fungsinya di luar rumah.
hingga dia terlihat lebih banyak dari perempuan yang perempuan fungsinya dalam rumah, sehingga terlihat sedikit. Inilah yang menjadi dalil bahwa perempuan itu secara hukum asal itu di dalam rumah. Karena yang boleh terlihat itu hanya laki-laki. Perempuan tidak boleh terlihat hingga seakan-akan dia sedikit ditutup dalam rumah. Itu kenapa perempuan itu perintah Allah, wa karna fi buyutikunna, wahai perempuan tinggallah di rumah kalian. Jadi prinsipnya ibu-ibu ini di rumah, perempuan di rumah, yang di luar berkeliaran itu laki-laki. Aturannya begitu Ibu. Jadi ya, kalau ada perempuan keluar rumah, ya, apalagi mencari nafkah seperti laki-laki, maka dia tidak boleh kalau tidak ada izin dari bapaknya atau dari suaminya. Itu ketetapannya begitu. Jadi kalau ibu nanti punya anak, dan anak ibu sebelum menikah sudah bekerja, setelah menikah dia wajib minta izin ke suaminya bekerja. Apakah masih boleh lanjut bekerja atau tidak? Andai suaminya mengatakan tidak boleh bekerja, cukup di rumah, maka ibu sebagai yang punya anak tidak boleh ya ikut campur. Kadang-kadang ada ibu-ibu kok payah dia menyekolahannya kok. Gitu ya. BPT dia menyekolahannya kok. Tamat kedokterannya kok. Masuk di rumah saja. Itu tidak boleh itu ibu. Karena Allah sudah perintahkan begitu, perempuan tinggal di rumah. Nanti banyak persoalan. Allah Maha tahu dengan kebaikan manusia karena Allah yang menciptakan kita. Kata Allah, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Allah membuat hukum untuk kebaikan kita. Persoalannya banyak. Kenapa perempuan disuruh dalam rumah? Ini aturan agama begitu. Ada hadis menjelaskan, ini salah satu alasannya ya, bukan satu-satunya. Iza kharaja rajulu min baitihi, kata Nabi, bila seorang laki-laki keluar rumah, bekerja, fara'a imra'atan, lalu dia melihat wanita yang glowing, fa'ajabathu, kata Nabi, wanita tadi membuat hatinya goncang. Biasanya Pak, laki-laki kok Pak, yang muda, yang sehat, yang normal, biasa nampak yang glowing kok nyoga error Pak, ya, hang. Itu aturan, memang begitu sunatullahnya, hukum alam begitu. Siapa saja begitu, laki-laki begitu tuh. Kalau nampak yang agak mengkilik itu Pak, memang agak bersalah. Maka perintah Nabi falyarji, dia wajib segera pulang menemui istrinya. Itu aturan agama Pak ya. Aturan agama begitu. Saya pergi ngajar, mahasiswa ambogo Pak, yang perempuan mahasiswi ambogo gak lain apanya Pak. Kayak tampilannya gak lain, nyo bimbingan juga ambogo, sehingga bola error Pak. Maka saya harus segera pulang menemui istri saya. Bayangkan kalau saya pulang mencari istri saya dinas luar seminggu Pak. Kira-kira apa yang terjadi itu Pak? Itu rahasianya perempuan disuruh di rumah. Ya, rahasianya perempuan disuruh di rumah itu. Karena laki-laki itu kadang pulang tanpa SOP. Tidak ada standar waktu dia pulang Pak. Dan perempuan tidak boleh tidak di rumah ketika suaminya pulang. Itu aturan. Maka saya sering katakan, jangan menyalahkan seorang laki-laki, walaupun itu salah, tapi jangan menyalahkan dia bila dia punya cabang lain. Kalau selingkuh udah dia berdosa pastinya, tapi jangan disalahkan. Kenapa? Dia tidak mendapatkan apa yang dia cari ketika dia membutuhkan itu. Istrinya tidak ada. Nah, itu makanya kadang-kadang bapak-bapak kalau ada yang kepala dinas, yang pejabat, ibu-ibu tuh tidak usah disuruh dinas luar. Yang dinas luar bapak-bapak sajalah. Bayangkan Pak, dia ke Mentawai dinas luar atau ke Jakarta atau ke mana 3 hari, 4 hari, 5 hari suaminya tinggal di rumah Pak. Ada kasus yang heboh di media sosial kemarin ya. Ya, yang selingkuh dengan ibu mertuanya. Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi Pak. Boleh jadi memang ibu mertuanya yang ada ketika dia membutuhkan istrinya.
Jadi hukum Allah tuh kalau dilawan, hidup kita pasti bermasalah. Pasti, Pak. Allah sudah perintahkan kalian perempuan di rumah. Itu rahasianya kenapa perempuan tadi tidak diberikan sifat banyak, nisaan saja. Kalau laki-laki walaupun sedikit, rijalan kasiran. Untuk menunjukkan laki-laki tugasnya bertebaran di luar, maka dia kelihatan banyak. Perempuan tutup dalam rumah, maka seperti tidak terlihat ada perempuan. Kadang-kadang dia awak kan kini dek lah zaman kalau berubah. Semua perempuan harus yang sarjana lah, harus bekerja menghasilkan. Itu ya konsep kita yang keliru tuh, Pak. Keliru. Ya. Bukan hanya itu dampaknya. Anak-anak kita tidak terurus dengan baik. Ibunya pergi pagi pulang sore, anak tinggal mohon maaf dengan pembantu yang mungkin sekolahnya tidak standar lah pendidikannya. Mau mendidik apa tentang anak kita? Kalau ibunya hebat nih sampai S3, anaknya. Makanya Bapak Ibu mohon maaf nih, jangan pernah heran kita hari ini kenapa anak-anak SMP, SMA tuh masya Allah perangainya tidak pilih sabit. Ambo kok diagi Bapak Ibu tugas jadi guru SMP, jadi guru SMA. Suruh mengajar ambo di SMP, SMA apa. Gaji ambo 2 kali lipat dosen. Tak mau balik. Yo tak taluk loh, Pak. Yang salah bukan anaknya. Keluarga gagal memberikan pendidikan akhlak. Keluarga yang gagal. Karena pendidikan pertama itu ibu. Itu kenapa ibu disebut ummi. Ummi itu dari kata imam. Imam, ummi sama katanya. Kenapa ibu disebut ummi? Karena dia teladan bagi anaknya. Sujud dia sujud orang, rukuknya ruku orang. Itu imam. Ibu begitu pula. Maka perilaku anak itu cerminan perilaku ibunya. Itu pasti itu. Karena tugas kami di luar rumah mencari nafkah dari pagi sampai malam. Siapa yang mencontohkan kebaikan pada anak? Ibu. Umminya atau imamnya. Sayang di rumah imamnya sudah hilang. Karena imamnya pun sibuk mencari nafkah. Maka perangai anak tidak ada yang terurus. Itu dampak buruknya perempuan tidak ada di rumah. Karena tidak ada tuntunan di rumah lagi. Tidak ada yang akan mengarahkannya. Dulu saya masih ingat, Ibu. Memang orang di kampung lu kan tidak ada dan kerajo loh, Pak. Kalau ama-ama, ibu-ibu kerajo di rumahnya. Apa ke sawah, ke ladang. Paling kerajo ama mantan makanan bekonya itu ke sawah. Hendak jam 9. Ambo takana ama ambo, Pak Ibu. Awak menyapu orang saya. PT lah lewat orang tu panggil dia mak, nak marilah. Itu mama awak tu. Jangan bak PT ke nyonda, tadanga di orang malu awak. Mulai besok ba mama ya. Itu akhlak tu Pak Ibu. Cara membau orang pun diajar di induk awak. Kalau kini lah putih kepala nyopa om saya sado nyopa om. Itu kan sederhana Pak, tapi disitulah peran seorang ibu mendidik, membangun karakter anak. Itu Allah suruh kenapa ibu di rumah. Karena ibu akan bertanggung jawab dengan amal anaknya, perilaku anaknya. Dan itulah kenapa kata Nabi, bila perempuan punya anak perempuan 2 orang, itu hadis sahih ya, hadis Muslim, ada hadis Ahmad, ada hadis At-Tirmizi. Bila dia punya anak perempuan 2 orang, dia punya anak 2 orang nih kata Nabi. Lalu dia bersabar mendidiknya di rumahnya. Dia sabar dia mendidiknya. Sampai anaknya ini menjadi saleh, menjadi baik. Kata Nabi, saya dan perempuan itu dan suaminya itu, saya seperti ini di sorga. Kahataini fil jannah. Saya bertetangga dengan dia di sorga kala. Untuk menunjukkan amal ibu yang paling hebat bukan ibu ya, jadi pejabat. Enggak, ini anak ini. Sukses ibu anak. Itulah sukses ibu. Bukan pada rumahnya, bukan pada kendaraannya, pada anaknya yang berakhlak. Nah, itu alasannya kenapa perempuan tadi diisyaratkan Allah, perempuan itu banyak tapi tidak terlihat. Kenapa tidak terlihat? Karena dia fungsinya di dalam rumah bersama anaknya. Laki-laki walaupun sedikit tapi banyak kata Allah, seperti terlihat banyak karena tugasnya di luar rumah. Tapi kini Bapak Ibu dunia lah terbalik Pak. Justru
Ya, perempuan yang sekarang yang aktif ya. Yang laki-laki malah yang lebih santai, Pak. Ya itulah. Nah, jadi kalau hukum Allah tu tidak diikuti, ya bermasalah hidup kita, pasti bermasalah. Ya, makanya anak-anak yang broken tu pasti karena ibunya tidak hadir di rumah. So begini ibu, dulu awak ketika ketik-ketik ibu, kalau awak menangi, kalau ada masalah awak mencari induk enggak? Mengadu ke induk enggak? Kini anakku punya masalah, tampik mengadu kok enggak adu. Makuk di luarnya mengadu leh. Salah tampik mengadu makuk tu brokennya tu, Pak. Karena kebutuhan anak tu bukan soal piti, Pak. Ada kebutuhan perhatian, kasih sayang. Yang tu hilang selama bertahun-tahun sejaknya lahir. Kadang tu ibu-ibu kok dek sibuk, ya nyeparan si susunya, Pak. Letakkan di dot, kalau letak di kulkas. Sampai sore itu diminum dak anak. Padahal perintah Allah wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Para wanita itu wajib menyusukan anak 2 tahun penuh. Menyusukan dengan memberikan air susu itu 2 hal yang berbeda. Allah menyebut yurdi'na. Yurdi'na itu mulut anak ibu ke puting susu ibu 2 tahun. Kalau ibu yang bekerja bisa enggak begitu? Apa maknanya itu? Ada hak-hak anak ibu yang ibu kebiri selama 2 tahun dan itu kewajiban ibu dan itu hak dia. Apa enggak masalah nanti anak-anaknya itu, Pak? Begitulah ya, orang sekarang sudah menganggap ringan aturan agama nih, Pak. Ya. Karena memang sekarang mengukur orang sukses bukan anaknya yang saleh, tapi rumahnya yang mewah, ya kendaraannya yang mewah, ya penghasilannya yang banyak, itu standar orang sukses sekarang. Tapi anaknya berakhlak, anaknya saleh, anaknya menjadi orang-orang yang rajin ibadah, itu tidak standar sukses. Tidak. Nah karena itu standar sukses sekarang, orang berlomba-lomba untuk memenuhi standar itu, sehingga anak menjadi terbengkalai. Itu. Orang-orang hebat, Pak, anak-anak narkoba itu bukan orang bodoh, Pak. Ya, orang-orang hebat. Yang bapaknya mungkin di kantor itu pejabat. Tapi anaknya ya begitu, kenapa? Ya karena dia melawan hukum Allah. Tidak ada kebaikan kalau kita tidak patuh dengan ketetapan Allah. Nah itu rahasianya kenapa rijalan kasiran, wanisaan tanpa kasiran. Jadi memang kadang-kadang ketetapan Allah itu tidak selalu tegas bunyinya, tapi lewat isyarat-isyarat saja. Ya. Kenapa bisa Allah sebut begini? Karena ada pesannya, ada isyaratnya. Begitu. Lalu kata Allah, wattaqullah allazi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah dan sambunglah silaturahim. Ada 2 poinnya. Takwa, silaturahim. Takwa itu menjaga hukum-hukum Allah. Salat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, tahajud, baca Quran itu semuanya takwa. Makanya semua ibadah dikaitkan dengan takwa. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Kutiba alaikumusiyam, terusnya la'allakum tattaqun. Kalau berkorban, apa kata Allah? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Semua ibadah itu ketakwaan. Artinya apa? Takwa itu adalah ketaatan kita kepada hukum-hukum Allah. Yang disuruh kita kerjakan, yang dilarang kita berhenti. Tapi itu tidak cukup menyelamatkan kita. Yang kedua kata Allah, al-arham, sambung silaturahim. Sehebat apapun ibadah Bapak Ibu dengan Allah, kalau hubungan dengan manusia buruk, maka ibadahnya menjadi habis dan sia-sia. Makanya Bapak Ibu, ya, kita salat itu dimulai dengan takbir, Allahu Akbar, itu dengan Allah. Tapi penutupnya Assalamualaikum kiri kanan, untuk menunjukkan penutup salat itu relasi dengan manusia. Mustahil orang salatnya diterima Allah kalau Assalamualaikumnya tidak benar. Ini Assalamualaikum Pak, tapi jurang bercakap, jadi tangga tidak belok, jodoh sana tidak bersapuan. Itu Assalamualaikum di mana Assalamualaikumnya itu? Itu yang disebut celakalah orang yang salat, yang lalai dari salat mereka. Bukan lalai dalam salat nih, lalai dari salat. Maksudnya dia salat tapi tidak paham salat itu.
Dia takbir, Allahu Akbar, tagak Allahu Akbar, ruku Allahu Akbar, sujud Allahu Akbar, tapi hidupnya gelisah, ada masalah gelisah. Itu Allahu Akbarnya di mana? Lupa dia tuh. Berarti lalai namanya tuh. Dia assalamualaikum kiri kanan, mendoakan orang berdamai, salam berdamai, tapi hidupnya tidak ada damai. Nah, itu yang celaka namanya itu. Makanya takwa itu sejalan dengan wal arham, hubungan baik dengan manusia. Itu makanya Bapak Ibu, ya, nanti kata Nabi ada manusia yang bangkrut. Ya, ada namanya muflis. Siapa yang bangkrut kata sahabat? Orang hari kiamat datang bawa salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, semua ibadahnya sempurna. Tapi masalahnya satamahaza, mulutnya sering membuat orang sakit. Darabahaza, tangannya sering menzalimi orang. Wa akala malahaza, harta orang dia ambil, dia tidak kembalikan. Maka semua amalnya habis untuk mengganti itu, bahkan dosa orang pun dikumpulkan dan diberikan kepadanya. Apa makna hadis itu, Ibu? Tidak ada gunanya ibadah kita yang banyak kalau hubungan dengan manusia itu tidak baik. Itulah kenapa Nabi mengatakan tidak halal seseorang tidak menegur orang lain lebih dari 3 hari. La yahillu lil mar'i ayyahjura akhahu fauqa salasi layalin. Haram orang tidak menegur lebih dari 3 hari. Kalau dia sudah tak menegur orang lebih 3 hari, maka kata Nabi apa? Tidak diampuni dosanya, tidak diterima amalnya, tidak dibukakan pintu surganya. Itu kenapa kata Nabi itu fatahu abwabul jannati yaumil isnin wal khamis. Pintu-pintu surga dibuka Allah setiap hari Senin dan hari Kamis. Setiap hari Senin dan hari Kamis diterima amalnya, diampuni dosanya, dibukakan pintu surganya tadi, kecuali 2 yang tidak akan diterima amalnya, tidak diampuni dosanya, tidak dibukakan pintu surganya. 1 yang syirik kepada Allah, 2 allazi bainahu wa baina akhihi syahna, yang tidak menegur orang lain di hari itu. Makanya Bapak Ibu, ya, hubungan baik ini penting. Nah, ada orang Bapak Ibu beribadah rajin, sembahyang rajin, tapi jurang kau tak ada belok loh, Pak. Dima tinggal apa musuh sejurang. Ya tak? Nah, itu bagaimana ibadahnya tuh, Pak? Nah, itu rahasianya kenapa takwa itu dan silaturahim itu menjadi berbarengan. Itu kenapa Nabi mengatakan ayyumra'atin talabat min zawjiha talaqaha faharamun 'alaiha raihatul jannah. Perempuan mana saja yang minta cerai pada suaminya, maka diharamkan Allah mencium aroma surga. Kenapa? Minta cerai itu memutuskan hubungan. Karena pernikahan itu ikatan janji yang sangat berat. Sekarang itu dia putus. Maka kata Nabi, perempuan yang minta cerai itu diharamkan mencium aroma surga. Ya, Pak. Tapi tanpa uzur. Kecuali ada uzur yang syar'i. Misalnya dia tidak kasih nafkah lagi suaminya. Ya kan? Atau suaminya ini sudah pindah agama. Tapi kalau suaminya penghasilannya sedikit, atau suaminya fisiknya mungkin tidak gagah, atau suaminya mungkin ada kekurangan-kekurangan yang mungkin tidak sama dengan laki-laki lain, yang hak-hak dia tidak berkurang, ya, dia terima dari suaminya, lalu dia minta cerai itu perempuan itu, maka kata Nabi haram perempuan itu mencium aroma surga. Kenapa? Wal arham, dia memutuskan kasih sayang. Itu makanya perempuan itu ya memang tidak boleh minta cerai. Jadi kalau ibu-ibu mengecek apa, carian saya lambu, ambo bisa duit surang. Nah, ibu yang begitu tidak akan mencium aroma surga walaupun kening ibu hitam sujud. Percayalah. Nabi sebut begitu. Karena dia hanya punya satu sayap takwa, tapi lupa sayap arham. Karena menuju surga itu dengan 2 sayap. Sayap pertama ittaqullah, sayap kedua itu wal arham. Bila satu sayap hilang, tidak akan sampai. Percayalah, Pak Ibu. Nah, teman-teman ibu-ibu, tahan-tahan je lah. Kalau ada perangai apa yang kurang ketujuan tuh, tahan, sabar. Ya paling tak lo kalamu itu Ibu, enggak 10 tahun kau tu payah itu. Ya kalau lah 65 kan 75 kan payah mencapai itu, Pak. Rata-rata kan 70 lebih mati itu.
Ya kok ada mana dan menjengkelkan ibu apa? Tahanlah. Jangan ibu minta cerai. Haram mencoba aroma surga. Gitu. Bahkan itu laki-laki juga begitu. Apa kata Nabi? Abghadul halali indallahi at-talaq. Perkara halal yang paling dimurkai Allah adalah talak. Yang mentalak siapa? Laki-laki. Berarti yang dimurkai Allah siapa? Laki-laki. Kan kata Allah, kata Nabi begitu. Perkara halal yang paling dimurkai Allah talak. Yang megang hak talak siapa? Ya suami. Berarti siapa yang dimurkai Allah? Ya suamilah. Istri yang minta cerai diharamkan mencium aroma surga. Suami yang menceraikan pun diharamkan mencium aroma surga. Karena sama-sama dimurkai Allah dua-duanya. Itu kenapa nanti kita bahas di surat An-Nisa ayat 34-35 nih, Bu. Kalau istri itu durhaka. Ini durhaka betul istrinya. Durhaka. Udah 1000% durhakanya. Maka Allah tidak membolehkan kita menceraikannya. Apa stepnya? 1, fa'izuhunna, beri dia nasihat yang baik. Belum ceraikan. Ini sudah durhaka. Tapi kata Allah, beri dia nasihat yang baik. Nasihat yang baik. Bila nasihat yang baik tetap dia durhaka. Tetap durhaka. Perintah kedua apa? Wahjuruhunna fil madaji, pisah ranjang dulu. Belum cerai, Pak. Pisah ranjang dulu. Sudah pisah ranjang tetap durhaka melawan perintah Allah, belum ceraikan. Fadribuhunna, pukul mereka. Pukul itu maksudnya kasih hukuman. Mungkin ambil ATM-nya, ambil kunci motornya, ambil kunci mobilnya, ambil HP-nya. Ya dah? Belum cerai juga. Durhaka juga udah dikasih hukuman. Fab'asu hakaman min alihi wa hakaman min aliyah. Temui bapaknya. Temui bapakmu, curhat ke mereka. Saya kalau istri saya durhaka, udah 3 tahap lewat, mau durhaka juga, saya temui bapaknya lagi, saya temui bapak saya, konsultasi dengan bapak saya, konsultasi dengan ya bapak istri saya. Begitu. Tidak boleh pula ke ibunya atau ke ibu saya. Sebab kalau ke ibunya atau ke ibu saya, pendek solusinya nanti. Ya Pak. Ibuku kurang akalnya Pak. Ya. Kalau ambo bercakap je isteri ambo Pak, lah 3 tahap membangkang je isteri ambo Pak. Dia mau datang ke mak ambo mengadu. Manu-manu ambo kan, bang, manu-manu ang sama ambo. Ikolah masalah je orang rumah ambo lah barik bana. Masalahnya ambo cerita lah perangai orang rumah ambo. Kecik mak ambo, dari dulu dah kecik kang lai ciang tangka dak inyo nya itu aja Pak. Iya Pak. Dari dulu dah kecik yang lang dak inyo aja. Ya, tu ba ale mak ang tinggal. Mereka carian mereka orang mudah harus. Solusinya pendek Pak. Bako betul kecik amak. Bu amak kau nak bisa menceli anaknya susah. Kalau susah anaknya, hilang akalnya langsung. Tak jalan dengan anaknya lah. Emosi bangkit langsung tu mah. Kalau ibu-ibu itu tuh, kalau menceli anak susah tu je susah. Tapi kalau kapak enggak noh. Ambo kalau tang kapak ambo, mana-mana saya capak ambo. Iko lah ba orang rumah ambo perangainya ko lah panjang kepala ambo lah banyak ko apa ba perangainya cak ba tu ambo cerita lah cik-cik perangainya abang gua angguk saya lah pasai bang kecik abang mari lang ada amang lebih di rumah cak itu. Dan akhirnya ambo pulang saya Pak. Ya ambo lebih payah dari ambo lah itu. Lama puluh-puluh tahun ayah ambo menderita gitu Pak. Nyontok saja kan. Aku baru second hari baru tu. Sudahlah. Pulang langsung Pak. Itu kalau kaya. Kan tak jadi bercerai kan? Kalau datang kaya nak jadi bercerai lah Pak. Nyu awak bercerai kau datang ke amak. Kalau datang kaya nak akan bercerai Pak. Ambo kalau datang ke mintu ambo yang pedusi, ke ibu istri ambo, mengadu ambo tentang perangai anaknya. Ambo kadun perangai anaknya ke amaknya tu. Cak amaknya, dulu anak dia nak pandai cerita tu je. Sajak Joang lah berubah. Hanya awak ni salahan Pak. Awak ni salahan Pak. Itu. Tapi kalau ambo datang ke ayahnya, ya kan? Ambo kadukan masalah perangai anaknya ke ayahnya.
Jawaban ayahnya lama apa? Oke, cik ayahnya. Oh, nyoken waden kan tidak taluk di den makok den agen kawaang aja. Itu saja, Pak. Kan jadi bicara itu, Pak. Itu. Jadi itu rahasianya. Kalau terjadi pertengkaran suami istri, kita tidak sembarang curhat. Allah suruh hakaman, orang yang paling bijak dari istri kita atau dari kita. Siapa yang paling bijak? Ayah dia dan ayah kita. Makanya curhat itu bukan di medsos, bukan ke orang-orang semua. Orang tidak ke hakaman. Siapa di antara keluarga kita, keluarga istri kita yang paling bijak. Sehingga kalau kepada orang paling bijak kita minta saran, tidak bercerai sarannya. Tidak bercerai. Itu kenapa? Itu menunjukkan perceraian itu tidak diredai Allah. Itu kenapa pembangkangan istri itu bukan cerai solusinya. Kasih nasihat, durhaka juga pisah ranjang, durhaka juga kasih hukuman, durhaka juga curhatlah ke orang yang bijaksana supaya kita tidak bercerai. Itu buktinya takwa dan al-arham tidak boleh berpisah. Bukti orang takwa, hubungan dengan manusia menjadi baik. Hubungan baik dengan manusia adalah buah dari ketakwaannya kepada Allah. Sama lah ibu, puasa. Kata Nabi, banyak orang puasa tapi hasilnya haus lapar kan? Kenapa? Puasanya ada dengan takwa. Kalau orang takwa puasa gimana ibu? Dia dicaci maki orang sedang berpuasa. Apa perintah Nabi kepada orang yang puasa dicaci maki itu? Katakan pada dirimu, ini shaim, saya berpuasa. Bukan mengatakan pada yang mencaci. Apa dicaci maki orang? Awak tidak ada salah dicaci makinya wak siang tu. Saya puasa. Ke kita katakan, bukan ke dia. Jangan kenyo kecet, yang banyak cerita ni puasa ke mana? Tak betul loh Pak. Ya kan? Ke kita. Tak boleh melawan. Jangankan membalas Pak. Mengatakan saya puasa ke dia pun tak boleh. Apa buktinya itu? Ibadah itu berbanding lurus dengan relasi baik dengan manusia. Mustahil puasa orang baik kalau hubungannya tidak baik dengan orang. Semua ibadah begitu. Nah itulah kenapa kalau ibu baca nanti dialog penduduk neraka dan penduduk sorga nanti di surah Al-Mudassir. Penduduk sorga bertanya, kenapa kalian masuk neraka? Masalah kakum fisakar. Kenapa kalian masuk neraka? Jawabannya, lam naku minal musallin. Dulu kami tidak salat. Satu, Allah tuh. Dua apa? Lam naku nut'imul miskin. Kami dulu tidak ikut memberi makan orang miskin, manusia. Dua apa? Ya. Salat satu, orang miskin satu. Apa maknanya itu? Salat kita tidak ada gunanya kalau tidak ada peduli dengan orang. Peduli saja juga tidak ada gunanya kalau salat tidak terjaga dengan baik. Maka dua ini harus sejalan seperti sayap burung. Dua-duanya harus saling mengepakkan sayap itu supaya sampai ke tujuan kita surga. Makanya ittaqullah wal arham. Itu rahasianya tuh. Kenapa perintah takwa selalu dihubungkan dengan hubungan baik dengan manusia. Sampai segitu nih ayat 1 dulu Ibu ya. Ayatnya 176 Pak. Ya, berarti kalau satu ayat satu pertemuan itu berarti kan 176 minggu lebih-lebih itu Pak ya. Ada pertanyaan enggak Bapak Ibu sampai sini? Waktu kita berapa menit lagi? Oh ya sudah kita tanggung. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Ibu-ibu? Enggak ya? Silakan. Dari konteks penjelasan dia terkait dengan persoalan rumah tangga, kelihatannya kita lebih banyak bicara dengan orang yang hakam, orang yang di sana ayah. Dalam kasus Nabi Ibrahim ya, kenapa demikian bisa terjadi? Kenapa Ibrahim terus mintakan anaknya untuk tanggalkan jendela? Iya, kan. Apa tidak? Ganti bandulnya. Jadi begini Pak, kan kata Allah begini, istri itu hunna libasul lakum, istrimu pakaian bagimu. Apa itu pakaian? Menutupi keburukan, kekurangan suaminya. Kalau suami ibu punya pasti banyak kekurangan, pasti banyak. Tugas seorang istri menutupi agar orang lain tidak tahu. Seperti tubuh kita ini banyak yang buruk-buruk, tutup. Bapak Ibu sekarang duduk mendengar saya karena saya pakai baju.
Cobalah kalau nak bawa baju Pak Ibu, pasti lari orang sadonya. Kenapa? Karena tidak enak dilihat bentuknya. Kita ni begitu. Maka tugas seorang istri itu menutupi. Itu istri Nabi Ismail, menurut cerita, itu istrinya ember, Pak. Jadi istri Nabi Ismail itu Pak Ibu, siapapun yang datang ke rumah dia, rahasia suaminya dibongkar. Maka kata Nabi Ibrahim ke istrinya, ya, nanti kalau Ismail pulang, suruh ganti bandul rumahnya. Maksudnya ganti istrinya, tukar. Karena istri itu tidak menjadi pakaian tuh. Itu makanya istri Fir'aun Ibu, dikasari, disiksa, diazab oleh suaminya setiap hari. Dia tidak pernah curhat hingga ke orang tuanya. Dia simpan. Dia hanya berdoa kepada Allah. Tidak pernah dia ceritakan keburukan suaminya. Walaupun suaminya Fir'aun buruk sekali perlakunya, tapi Asia tidak pernah dia tutup rapat keburukan suaminya. Dia hanya mengadu kepada Allah, minta dibangunkan sorga, istana di sorga. Itu istri yang baik. Karena istri ini Ibu paling tahu kekurangan suaminya. Yang paling tahu kekurangan saya Ibu, itu istri saya. Kata. Itu makanya Ibu kadang nak buat istri penceramah lah Ibu. Kau tanya dia Ibu kok, Mbak Ustaz di rumah kacau je. Habis yang Ibu. Karena ibu-ibu nih, jadi istri saya tuh paling tahu dengan diri saya. Tapi orang tidak tahu karena dia tidak buka. Andai dia buka lah keburukan saya, oh selesai saya tuh Ibu. Ya. Andai dia buka, selesai. Karena dia paling tahu apa keburukan saya. Itu makanya kalau kamu angkat pejabat Pak, ya itu orang rumahnya tanya, karena informasi orang rumah itu asli. Gitu. Jadi memang istri ini pakaian. Nah istri Nabi Ismail itu ceritanya, itu istri yang tidak bisa menjaga rahasia suami. Itu kenapa suruh ganti. Ya, itu artinya bercerai itu juga bukan sesuatu yang haram. Tapi kalau alasannya syar'i, ya tidak apa-apa, boleh. Ibu juga boleh minta cerai kalau alasannya syar'i. Misalnya suami ibu udah kasih nafkah lagi, mintalah cerai. Atau mohon maaf nih, suami ibu badannya bau banget, ya datang orang di bau, asal mendaki ke ibu, ibu muntah. Apa ibu menunaikan kewajiban ibu? Kalau dia yang membutuhkan ibu, ibu tidak bisa mendekat ke dia, tidak kuat ibu mendekat ke dia. Berarti kan tidak maksimal ibu menunaikan kewajiban ibu, namanya itu. Ibu takut berdosa, udahlah minta cerai lah, boleh, syar'i itu. Tapi kalau soal gajinya kecil, bentuk ya fisik yang tidak menyenangkan, itu tak boleh. Haram mencium aroma surga. Nah begitulah dulu Bapak Ibu ya, baru ayat 1 surah An-Nisa ini. Masih panjang pembahasan kita tentang persoalan hukum-hukum keluarga ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.